Oke, halo teman-teman semua. Halo. Apa kabar kalian? Siapa namanya? Adin. Adin. Isjo. Oke, thank you ya guys untuk waktunya. Di sini kita mau membahas sedikit aja. Kayak di sini kan topik yang gue ambil itu kan kerukunan umat beragama nih. Menurut kalian usia berapa sekarang? 18 tahun, berarti baru lulus SMK, betul? Betul. SMK kan benar? Iya. Nah, kan di sini topiknya adalah kerukunan antar umat beragama. Menurut kalian nih, sepanjang kalian hidup tuh 18 tahun itu di Indonesia ini, menurut kalian tuh kerukunan antar umat beragama tuh udah jalan atau belum? Menurut kalian dan menurut pandangan kalian masing-masing nih, dari Adin dulu deh. Kalau dari sudut pandang gue sih, ya selama gue hidup, untuk di beberapa bagian oke, udah ada yang menerapkan. Untuk di beberapa bagian? Iya, beberapa bagian. Contoh di sekolah gua, Oke. Pertemanan di situ ya jujur, gimana ngomongnya? Kerukunannya udah saling ngasih tahu, terus kayak semisal bercandanya juga ya, walaupun mungkin kalau semisal orang baru kiranya bakalan sara, tapi di sisi lain kalau udah sama temen ya udah santai aja. Ya karena gitu. kalau seandainya bercanda itu kan kita harus melihat orang juga ya. Kayak misalkan nggak mungkin dong kita orang baru kenal langsung kayak so asik sokap bercanda kayak orang yang udah kita kenal lama gitu kan. Sehingga kalau seandainya kita udah kenal lama, kita tahu pribadi orangnya kayak gimana, kita bisa bercanda bebas dan dia tuh nganggapnya itu benar-benar bercanda, bukan sara. Dan itu bercanda, oke. Tapi di SMK itu kan, karena kan gue juga di situ ya, gue tahu itu SMK yayasan, cuman gue berbeda di situ. Gue juga ngerasa sih kayak itu sama-sama temen tuh gue mendapatkan hal rukun gitu loh. Gue juga ngingetin dia buat sholat, dan dia juga kalau Senin hari Minggu kadang-kadang nanya. Ada juga beberapa ya, walaupun gak banyak tapi ada beberapa lah, sehingga bisa dibilang kerukunan di Indonesia itu emang sudah terjalankan, walaupun seperti yang Adin bilang tadi kan beberapa, jadi ada yang enggak juga. Nah, kalau yang enggak apa tadi? Nah, kalau yang enggak sendiri sebenarnya ini agak unik. Unik, ditekankan unik. Nah, kenapa unik? Sudah jelas kita memegang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Tapi ada nih orang yang memang memiliki entah kondisi kekurangan intelektual atau sudut pandang. Di situ mereka nggak bisa membedakan nih. Wah, beda agama begini ya. Enggak. Maksudnya itu masalah iman, masalah kepercayaan, nggak bisa begitu, nggak bisa disamaratakan. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang agama kita masing-masing begitu, contohnya di Islam, agamamu agamaku agamaku, ya udah masing-masing. Tapi memang di situ banyak framing, banyak mungkin entahlah di latar belakang mereka bakal kayak gimana gitu, sehingga bisa terdoktrin seperti itu ya. Kita sebagai seorang yang sadar antara bisa, karena gini, kalau semisal kita ngasih tahu, mereka kadang-kadang lebih batu gitu. Nggak ngerti. Kayak wah. Karena balik lagi kalau seandainya ngomongin agama ya, karena kan di Indonesia itu kan banyak agama ya. Betul. Yang fix itu kan ada Ada 5. Dan satu ada yang nggak fix, ateis, tapi itu jadi sebut lah. Di 5 itu kan punya kepercayaan masing-masing. Betul. Tapi nggak bisa tuh orang mendoktrin kayak lu agama itu lu kayak gini, nggak bisa. Betul. Karena semua agama juga mengajarkan hal yang benar, hal untuk rukun, untuk bersama. Kalau seandainya nggak benar, bukan agamanya nggak benar, tapi orangnya, pribadinya. Kalau seandainya kalian mencerminkan agama ini kayak gini, agama itu kayak gitu, kita nggak bakal bisa rukun di Indonesia. Karena Indonesia bukan cuma satu agama, tapi 5 agama. Benar kata Adin tadi, kayak di satu hal dia udah ngerasain rukun, di satu hal nggak ngerasain rukun. Kayak misalkan kayak lagi di Israel Palestina deh, itu kan negara bukan agama. Betul. Tapi disebut ke agama sama orang-orang kita. Nah, karena mereka nggak tahu, mereka nggak aware, nggak tahu ilmu pengetahuannya, mereka langsung mendoktrin kayak, oh Israel tuh ini, Palestina tuh ini, mereka ribut gak boleh gini. Padahal enggak, itu tuh pemerintahannya, negaranya, bukan agamanya. Itu.
Kalau lu Jo, gimana Jo? Nah, kalau misalkan kan balik lagi kita masih satu SMK nih. Benar. Kurang lebih sama lah experience-nya. Aha. Kita damai sebenarnya, tapi gue tarik mundur dulu ke gue pas SMP. Oke. Jadi FYI, gue SMP mondok. Oke. Nah, yang otomatis nggak ada umat beragama lain kecuali umat Islam. Iya, oke. Nah, tapi di sini ada studi case itu kita perjusa lah. Kita Oke. camping, nge-camp di barak. Iya. Nah, itu tapi di sana tuh kita mau ngelaksanain ibadah maghrib Oke. jamaah tuh. Tapi di sana tuh nggak ada musola atau masjid. Jadi harus jalan dulu keluar jauh. Rumah warga tuh pas itu. Ke daerah-daerah rumah warga bukan? Nyari kan. Di pelosok. Nah, terus karena nggak ada tempat itu, jadi mau nggak mau kita minjam di situ. Jadi di baraknya ada ruangan gitu khusus gereja umat Kristen buat ibadah. Nah, di situ tuh kita diizinin buat sholat, buat istirahat. Jadi di situ kayak berasa banget gitu. Rukunnya tetap didukung. Iya, jadi kayak dapat sudut pandang baru nih. Oh, ternyata nggak selamanya sebuah rumah ibadah Kristen cuma buat mereka doang. Ternyata bisa buat semua gitu. Iya, oke. Dan di situ kelihatan banget gitu toleransi antar beragama. Toleransi ya, jadi rukun ya. Karena kalau seandainya di Indonesia ya, case kayak gitu banyak. Itu tuh bener-bener adem banget bro. Kayak kalau seandainya kita lihat kan di belakang ini ya, kalau seandainya di FYP gue nih, ada satu rumah ibadah yang ketika dia mau beribadah baru nih, rumah ibadah baru dibangun. Ketika dia mau beribadah, lingkupnya tuh banyakan umat agama Islam gitu. Mereka dibongkar lah, nggak boleh ibadah segala macam. Karena menurut gue tuh itu sayang gitu. Padahal kita semua kalau kita hidup rukun, Indonesia tuh benar-benar bisa maju. Tapi kita kan nggak tahu nih pribadi orang beda-beda. Pribadi orang beda-beda. Kayak yang tadi Stu bilang, dia sholat tapi di gereja. Mungkin orang awam yang ada kok aneh nih. Kok lu sholat di gereja gitu kan? Apalagi kalau saya udah bilang fanatik, ya kan mereka langsung kayak, wah lu nggak bisa begini segala macam. Padahal nggak ada salahnya. Karena baliknya beribadah itu kepada hati masing-masing, iman sendiri. Mereka terbiasa kayak gimana nih? Percuma lu punya ilmu agama kayak gimana pun, tapi lu nggak bisa menghargai orang lain. Bukan agama lain ya, tapi orang lain. Lu jadinya berpatok pada diri sendiri doang gitu. Sedangkan kita kan di sini hidup manusia sosial, saling membantu gitu kan. Itu kan tadi sisi positif kerukunan ya Jo ya. Kalau seandainya yang sisi lain ada gak nih yang pernah lo rasakan? Negatif itu sih paling pas kita juga ada kunjungan ke pondok-pondok di Jawa. Gue nggak bisa sebut. Oke. Tapi itu benar-benar kerasa gitu. Apa namanya yang disebut tadi fanatiknya itu. Jadi dia lebih sulit mungkin ya menerima agama lain dan juga menghargai perbedaan gitu. Benar. Itu pernah lo rasain. Oke. Tapi terkait semua yang sudah kita obrolin ini, menurut kalian nih, apa sih satu hal yang bisa ditanamin ke orang Indonesia yang kira-kira itu bisa membuat sebuah kerukunan itu menjadi semakin besar gitu ya? Satu hal yang kalian mau lakukan atau apa sih dampaknya gitu? Ada gak? Kalau dari gue sendiri gini, pentingnya maksudnya bukan mendahulukan agama, tapi gimana ya ngomongnya? Jadi ketika si anak baru lahir, jangan langsung didoktrin, maksudnya kayak gimana ya? Jangan langsung dijejeli gitu tentang agama, melainkan diajarkan dulu tata berlogika. Karena kurangnya di negara Indonesia dari sudut pandang gua, itu kurangnya tata logika dalam mengukur nih agama itu sebenarnya ranah personal atau ranah sosial gitu. Kadang-kadang kan gimana tuh masalah personal, tapi disebar-sebarkan di sosial. Ini masalahnya kan walaupun gua sama Isjo agamanya sama, imannya sama-sama Tuhannya sama, tapi punya sudut pandang cara mengimani yang berbeda. Iya benar. Karena iman mereka pribadi masing-masing. Iya. Nah, jadi ya kalau dari gua pendidikannya tentang
berilmu agama dan berlogikanya, itu jangan didahului salah satunya, melainkan dibarengi. Oke, biar nggak ada salah satu yang dominan nih. Betul. Biar semuanya bareng-bareng gitu. Oke sih. Kalau gue pribadi, ya, sisi positif yang pernah gue alami, karena kan gue sekarang kita tuh sekarang kerja di dunia event ya. Dunia event itu kan banyak. Orang-orangnya setiap event itu berbeda-beda pastinya dong. Tuh. Event A orangnya A, event B orangnya B, event C orangnya C, pasti beda-beda. Dan di situ gue ngerasa kerukunan bisa terjadi karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah agar eventnya selesai, berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, tanpa komplain dan segala macam. Kita nggak mandang agama sama sekali. Yang penting kita punya satu tujuan yang sama. Itu sebenarnya bisa diterapin juga di sini di Indonesia ya. Itu kan dalam skala event. Kalau saya dalam Indonesia, misalkan kita punya tujuan yang sama untuk supaya Indonesia lebih maju deh, tanpa memandang sebuah agama di Indonesia ya. Walaupun ada 5 agama nih, tapi kan itu personal masing-masing. Nah mungkin dong kita orang baru kenal, nama lu siapa? Adin, agama lu apa? Nggak mungkin dong. Aneh dong. Maksudnya kayak lu kerja di mana, umur berapa, gini-gini. Itu kan masih hal yang ranah ranah banyak lah gitu, nggak langsung personal gitu kan. Nggak bisa juga. Nah mungkin di Indonesia itu bisa diterapin kalau menurut gua ya. Kayak di dalam dunia event, gue nge-crew sama si A, si B, si C. Gue nggak tahu agamanya apa, tapi ketika mereka mau sholat kan sholat udah jam-jamnya kan. Ya udah, silakan nggak apa-apa, gue jaga sendiri juga nggak apa-apa. Karena itu mencerminkan kerukunan. Kayak gue ngerasa, oh nggak, agama lo duluin nih, ibadah kan itu buat ke Tuhan lo kan, itu harus duluin. Apapun yang terjadi tetap agama nomor 1 dong. Ya udah nggak apa-apa kalian menjalankan agamanya dulu, nanti setelah itu langsung balik lagi, kita berbuat lagi tanpa ada rasis, tanpa ada salah segala macam. Yang penting tujuannya satu, eventnya selesai, lancar, tanpa komplain. Itu mungkin itu bisa, menurut lu bisa nggak kayak di Indonesia nih, goalsnya itu supaya Indonesia maju, kita tuh harus rukun tanpa membatasi atau tanpa membahas tentang agama-agamanya itu. Bisa ya menurut kalian? Bisa tapi sulit. Bisa tapi sulit. Mungkin di satu hal tertentu akan terjadi. Ya, gue sih berharap akan terjadi, walaupun nggak tahu terjadinya kapan nih, tapi akan terjadi. Kayak misalkan di sebuah perusahaan deh, kita nggak usah ngomongin soal agama, tapi perusahaan itu bisa maju. Kayak misalkan perusahaan gede, orang ribuan, masih banyak tuh agamanya kan. Kecuali perusahaannya atau apa ya, itu mungkin datang lah. Kalau seandainya perusahaan global gitu kan, nggak ngomongin agama, perusahaan itu bisa maju karena mereka tuh tetap ngomongin sih yang tadi gue bilang, tetap mereka tuh tujuannya satu, supaya usahanya itu tetap maju, nggak ngomongin soal agama-agamanya. Itu sih paling yang kita bahas buat obrolan kali ini. Intinya di antara kalian atau di antara kita semua ini, kita sih lebih baik untuk tidak membahas soal agama, karena kan kalau seandainya mau kerukunan antar umat beragama tuh semua juga harus saling menghargai, harus saling menghormati. Itu sih, enough sih kalau dari gue. Kalau saya dari lu ada mau tambahan atau apa? Cukup sih. Cukup ya? Oke. Thank you ya untuk obrolannya kali ini. Terima kasih untuk membantu tugas gue kali ini. Bye. Bye.